Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam sebuah forum yang membahas berbagai hal tentang pendidikan anak. Sebentar lagi kita akan masuk pada sebuah hari, yaitu Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Insya Allah di dalam kalender Masehi, Tahun Baru Islam akan jatuh pada hari Selasa 10 Agustus 2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kepada kita nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat hidup penuh dengan keberkahan, nikmat anak-anak yang soleh-solehah dan sebagainya. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan pada kita sejak kita lahir di dunia sampai saat ini. Pada kesempatan ini, dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, kami ingin membahas sedikit saja tentang bagaimana sebenarnya revolusi atau perubahan pendidikan kita terhadap anak-anak kita di rumah dan di sekolah pada tahun yang baru nanti. Kita semua tahu bahwa dalam agama kita, agama Islam, kedudukan anak sudah sangat jelas. Cukup banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran menyebutkan tentang posisi atau kedudukan anak-anak kita. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit saja mengutip beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kedudukan atau posisi anak-anak kita. Dengan demikian, di tahun depan kita harapkan posisi anak-anak kita tentunya sesuai dengan harapan kita sebagai orang tua, atau bagi kami selaku pengelola pendidikan tentunya ya sesuai dengan harapan dari misi dan visi pendidikan yang ada di sekolah kami. Yang pertama, saya ingin membacakan tentang surah Al-Furqan. Di dalam surah Al-Furqan disebutkan di ayat 74, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dalam surah Al-Furqan di ayat 74 ya, kita bacakan artinya.
dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa pemimpin." Jadi posisi yang pertama di dalam surah Al-Furqan ayat 74, bahwa anak itu adalah sebagai penyenang hati atau penyejuk hati. Nah, tentunya posisi yang seperti ini atau posisi anak yang seperti ini ya kita sangat inginkan di tahun depan. Kemudian saya coba bacakan lagi di surah Al-Kahfi di ayat yang ke-46. Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya kalau kita bacakan kurang lebih seperti ini: harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik di sisi Tuhanmu. Maksudnya di sini amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik di sisi Tuhanmu pahalanya, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Kalau tadi di surah Al-Furqan anak itu sebagai penyenang, penyejuk hati, maka di dalam surah Al-Kahfi ayat 46, anak-anak kita itu menjadi perhiasan dunia. Kemudian saya akan coba bacakan lagi surah yang lain berkaitan dengan posisi anak kita, yaitu surah At-Taghabun. Ada dua ayat di sini, yaitu ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Saya mulai dulu yang ayat ke-14. Di sini disebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min aswajikum wa auladikum aduwwan lakum fakhdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Di dalam ayat ke-14, kalau kita baca artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Jadi posisi anak yang ketiga, anak-anak kita bisa menjadi musuh kita.
Nah, kemudian yang keempat, yang kita lanjutkan dari surah At-Taghabun atau Ghabun ayat 15 ya. Bisa bacakan. Innama amwalakum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Yang artinya kurang lebih seperti ini: sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan Allah di sisinya pahala yang besar. Jadi posisi yang keempat, anak-anak kita adalah merupakan cobaan bagi kita. Ya, tentunya bagi siapa? Ya bagi orang tua. Nah, dari 4 posisi anak tadi ya, di tahun depan setelah hari Selasa 10 Agustus 2021 atau 1 Muharram 1443, maka kembali lagi kita harus mereposisi posisi anak kita. Mungkin di tahun ini anak kita masih menjadi musuh kita, tapi kita harapkan di tahun depan anak-anak kita akan menjadi penyejuk hati kita, penyenang hati kita, akan menjadi perhiasan dunia yang memang kita harapkan, dan menjadi orang tua yang sukses, karena tadi anak disebutkan itu adalah cobaan di dunia. Rasulullah di dalam mendidik anaknya, kalau kita baca di dalam berbagai referensi, itu sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah ketika anak kita berusia 0 sampai 7 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ketika anak pada usia itu 0 sampai 7 tahun, perlakukanlah anak-anak kita itu seperti raja. Apa maksudnya? Raja kita tahu itu sifatnya lebih banyak dilayani. Makanya mestinya kita melayani anak kita dengan memberikan segala kebutuhan yang diperlukan. Misalnya usia 0 sampai 2 tahun, anak kita memerlukan air susu ibu. Maka selama 2 tahun itulah air susu ibu mesti diberikan. Kemudian masuk usia 3-4 tahun, anak-anak masuk ke sekolah usia dini, berikanlah fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhkan anak-anak untuk belajar, untuk bermain, agar anak-anak kita memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang bagus dari jiwanya, dari raganya, dari emosionalnya, dan sebagainya. Sekolahkanlah anak-anak kita di sekolah yang memang bagus untuk pengembangan anak-anak kita, khususnya menyangkut aspek spiritual, termasuk juga aspek rohani dan emosional. Orang-orang tua harus pintar-pintar memilih sekolah, karena
zaman sekarang sekolah usia dini sangat-sangat banyak. Namun kami yakin tidaklah cukup banyak sekolah-sekolah yang mampu memberikan kesempatan pendidikan anak-anak untuk bisa tumbuh dengan baik dari sisi spiritual, emosional, ya tentunya pertumbuhan dari fisik mereka. Kemudian yang kedua, pada usia 7 sampai 14 tahun perlakukan anak-anak kita seperti kodim atau bahasa kita pelayan. Maksudnya di sini bukan pelayan seperti halnya, ya mohon maaf, mungkin pembantu kita di rumah, atau kemudian kalau kita bekerja di sebuah perusahaan atau kita menjadi aparat negara, itu semuanya pada intinya adalah pelayan juga. Tapi yang maksudnya pelayan di sini sebenarnya bagaimana anak-anak ini dilatih sedini mungkin untuk bisa melayani paling tidak dirinya sendiri, atau sebutlah sebagai bentuk kemandirian daripada anak kita. Ada sebuah contoh bagus dari teman kita yang kebetulan saat itu sama-sama tinggal di Jawa Tengah, di sebuah kota kecil di Magelang. Teman saya ini dalam mendidik anaknya menurut saya sangat bagus. Walaupun di dalam keluarganya itu mempunyai pembantu, namun dalam kesehariannya tidak semua tugas dalam rumah tangga, termasuk di dalam melayani anak-anaknya, itu dikerjakan oleh pembantu. Teman saya ini sudah menentukan dan sudah menyampaikan kepada pembantunya, ini yang boleh kamu kerjakan. Kemudian yang ini berkaitan dengan pendidikan kemandirian anak, ini kamu tidak boleh kerjakan. Harus anak saya sendiri yang mengerjakan. Nah, contoh yang sederhana apa yang tidak boleh dikerjakan oleh pembantu teman saya itu adalah mulai bangun tidur, membereskan tempat tidur, itu adalah tanggung jawab anak-anaknya. Kemudian pergi berwudu, mandi untuk sholat dan persiapan berangkat ke sekolah, makan pagi, mempersiapkan alat-alatnya untuk pergi ke sekolah, semua adalah tanggung jawab atau tugas anak-anaknya. Tidak boleh membantu ikut campur membantu anak-anaknya. Nah, ini adalah salah satu contoh pendidikan dari orang tua yang bagus, di mana fungsi pembantu tidaklah kemudian mengurangi pembelajaran kemandirian pada anak. Alhamdulillah, anak-anak teman saya ini selesai sekolah dasar itu sudah punya keinginan untuk menyantri di beberapa pesantren. Dan keinginan itu bukan muncul dari orang tuanya, tapi memang muncul dari keinginan anak-anaknya sendiri. Karena kita tahu pendidikan di pesantren sungguh memerlukan sebuah kemandirian dari anak. Anak tidak boleh tanda kutip cengeng di sana. Kalau biasanya anak-anak dilayani oleh orang tuanya, oleh guru-gurunya di sekolah, maka di pesantren bisa jadi tidak banyak bantuan
dari pengelola pesantren sendiri ataupun guru-guru di pesantren. Dan saya tahu bahwa kemandirian di pesantren itu sangat-sangat bagus. Itulah maksud Rasulullah menyebutkan bahwa anak di usia 7 sampai 14 tahun, jadikanlah anak-anak kita, perlakukan mereka seperti kodim atau pelayan. Kemudian pada fase berikutnya di usia 14 tahun sampai 21 tahun, jadikanlah anak-anak kita itu seperti Perdana Menteri atau wazir. Apa maksudnya? Pada usia ini anak-anak kita harus mulai kita ajak untuk berpikir bersama-sama ya tentang berbagai permasalahan, tentang berbagai problema kehidupan untuk mencari jalan pemecahannya atau solusinya. Misalnya saja yang sering zaman sekarang, anak-anak itu ingin punya motor ataupun ingin punya sepeda untuk bisa pergi ke sekolah. Tentunya ini keinginan yang bagus. Namun demikian, kemampuan orang tua untuk membelikan sepeda atau sepeda motor tidaklah sama. Ada yang memang mampu kemudian langsung dibelikan sepeda motor, kemudian atau dibelikan sepeda yang bagus. Tapi bagaimana dengan orang tua yang memang belum punya uang untuk bisa beli sepeda atau sepeda motor? Nah, tentunya anak harus kita ajak diskusi. Kita jelaskan apa permasalahannya sehingga keinginan itu tidak bisa tercapai. Kemudian bagaimana solusinya agar anak bisa tetap pergi ke sekolah. Nah, ini bisa dibicarakan bersama-sama dengan anak-anak kita. Termasuk juga di dalam pergaulan dengan teman-temannya. Misalnya anak-anak kita mengeluh, Pak, Ibu, teman-teman di sekolah banyak yang nakal, suka membuli misalnya ya kalau sekarang. Nah, keluhan anak seperti ini bagus untuk dilakukan sebuah diskusi antara orang tua dan anak. Apa yang mesti dilakukan oleh anak kita di sekolah nanti agar supaya tidak dibuli atau tidak diperlakukan nakal oleh teman-temannya. Banyak problema anak atau termasuk juga mungkin problema orang tua yang bisa di-share ataupun dibicarakan bersama-sama dengan anak. Dengan usia yang semakin dewasa, dengan pendidikan yang semakin bertambah, maka anak-anak kita insya Allah kalau memang dilatih itu akan mempunyai banyak solusi-solusi yang mungkin orang tua tidak pernah menduganya. Menurut orang tua solusi penyelesaiannya seperti ini, tapi mungkin menurut anak kita tidak. Mungkin anak kita punya pemikiran solusi yang lain. Ajalah selalu terus untuk berdiskusi. Insya Allah akan timbul sebuah solusi yang sama-sama disepakati, sama-sama diharapkan oleh anak maupun orang tua. Nah, jadi itulah fase-fase pendidikan anak yang diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi lagi sedikit, di masa usia 0 sampai 7 tahun perlakukanlah anak kita seperti raja. Di usia 7 tahun sampai 14 tahun perlakukan anak-anak kita seperti pelayan atau kodim. Dan di usia 14 sampai 21 tahun
perlakukan anak-anak kita seperti Perdana Menteri atau wazir. Saya ingin juga menyampaikan beberapa contoh ya tentang pendidikan orang tua yang ya sebutlah berhasil ya, dan keberhasilan ini tidak hanya diakui oleh kita sebagai orang tua ataupun oleh bangsa kita, bangsa Indonesia, tapi sudah diakui juga oleh dunia. Mungkin Bapak dan Ibu ingat seorang remaja yang bernama Malala. Malala ini lahir di sebuah negeri, sebuah negara yang menjadi penduduknya, populasi muslimnya nomor 2 terbesar di dunia. Kita tahu populasi muslim terbesar di dunia ada di Indonesia. Kemudian yang nomor 2 ada di negara Pakistan. Kita tahu Pakistan ini sebuah negara yang berbatasan dengan India, dengan Bangladesh. Malala lahir di sebuah desa kecil di lembah Swat namanya di Pakistan. Pada usia 10 tahun Malala sudah mulai peka terhadap masalah pendidikan di masyarakatnya saat itu. Di Pakistan memang pendidikan untuk wanita, apalagi pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, itu bukanlah sesuatu yang menjadi prioritas. Nah, karena itu Malala mulai bersuara untuk menyampaikan kepeduliannya tentang pendidikan untuk perempuan, khususnya anak-anak. Saat desanya dikuasai oleh teroris yang di dalam referensi yang kita baca itu adalah Taliban, maka Taliban ini tambah melarang lagi anak-anak perempuan untuk bisa bersekolah atau mengenyam pendidikan. Inilah yang kemudian membuat Malala semakin keras bersuara. Malala mulai membuat blog ya di dalam BBC atau radio Inggris ya. Beliau mulai bersuara bagaimana anak-anak hidup di bawah pengendalian Taliban atau teroris. Anak-anak tidak bisa bersekolah, dan Malala pada saat itu merasa marah sekali bahwa kenapa Taliban sampai tega mengambil haknya untuk bisa menempuh pendidikan. Akhirnya usaha Malala, walaupun bermula dari sebuah desa yang kecil, ya lama-kelamaan didengar juga oleh masyarakat dan pemerintah Pakistan. Karena itu kemudian Malala mendapatkan penghargaan sebagai pelopor pendidikan anak atau pelopor perdamaian untuk anak-anak di Pakistan. Teroris atau Taliban yang saat itu berkuasa makin lama makin gak senang dengan Malala, karena Malala semakin banyak dikenal dan semakin vokal suaranya di dalam menyuarakan pendidikan anak. Akhirnya kemudian timbul keinginan untuk menghabisi atau membunuh Malala. Malala sendiri hampir tidak percaya, karena apakah mungkin Taliban itu akan membunuh anak-anak itu. Justru yang dicemaskan oleh Malala bukan dirinya sendiri tapi ayahnya. Karena ayahnya ini dia memang pelopor pendidikan di desanya. Dia punya
sekolah, ya. Justru keselamatan ayahnya yang dikhawatirkan. Nah, bagaimana sikap ibunya setelah mengetahui ancaman-ancaman datang silih berganti kepada Malala? Sebagai seorang ibu yang baik, sebagai seorang muslimah yang baik, justru Ibu Malala semakin lama sholat malamnya. Beliau berdoa semoga Malala diberikan keselamatan. Namun demikian sudah takdir Allah, akhirnya di sekitar bulan Oktober tahun 2012 ketika Malala naik bis pulang sekolah, ada teroris yang masuk ke dalam bus, kemudian menanyakan di mana Malala, siapa yang bernama Malala, kepada anak-anak yang ada di dalam bis itu. Kemudian teroris menembak Malala di kepalanya, kemudian peluru itu sampai ke lehernya. Yang juga disayangkan, ternyata teroris ini juga melukai 2 orang teman Malala. Malala yang saat itu diduga kondisinya kritis segera dibawa ke rumah sakit di Peshawar, Pakistan. Namun karena kondisi lukanya yang cukup parah, akhirnya diterbangkan ke Inggris, ke kota Birmingham. Di sana Malala dioperasi dan alhamdulillah akhirnya bisa sembuh kembali. Kegigihan Malala memperjuangkan pendidikan dan tidak takut dengan ancaman dari teroris atau Taliban akhirnya memperoleh penghargaan hadiah Nobel di tahun 2014. Saat itu Malala adalah gadis ataupun orang yang termuda menerima hadiah Nobel. Saat itu usianya 17 tahun. Saya sendiri sangat kagum ya dengan pidato yang disampaikan saat penerimaan hadiah Nobel di Oslo, ibu kota Norwegia. Yang sangat dibesar-besarkan oleh Malala di dalam pidato itu, kalau kita dengarkan, adalah peran dari kedua orang tuanya dalam mendidik Malala. Saat kecil orang tuanya, bapak